لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وولده وذريته وآل بيته من أهل الصدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال الله تعالى أيضا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: khairul kasbi kasbul amil idza nasaha ay bi an atqana wa tajannabal ghash wa qama bi haqqis sunnah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an inni la akrahu an ara ar-rajula farigan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masih melanjutkan kitab Adabil Kasbi wal Ma'ashi, Fadlul Kasbi wal Hasi alaihi, yaitu keutamaan bekerja, wal hasi alaihi, dan perintah keras untuk menjalankannya, larang keras bagi yang meninggalkannya. Qala li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta yatini rizqi. Faqala Ahmad: hadza rajul jahlul ilmi. Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi, wahai Imam, apa pendapat engkau, menurutmu bagaimana fiman terhadap orang jalasa fi baitihi, yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau di masjidnya. Dia prinsipnya waqala la a'malu syai'an hatta ya'tini rezeki, saya tidak akan mengerjakan sesuatu karena rezekiku sudah dalam jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rezekinya nanti juga datang sendiri. Secara keyakinan mantap kelihatannya, bagus. Apalagi orang bilang, "Dalah, kalau bukan rezeki mah enggak. Kalau enggak rezekinya enggak mungkin datang, enggak mungkin bisa, dan lain sebagainya." Kalau diterapkan untuk diri sendiri boleh, monggo silahkan. Tapi jangan ajarkan orang lain meyakini, hanya yakin begitu aja, sehingga orang lain diajak-ajak, nggak usah perlu kerja, karena cukup ibadah akhirat saja, nanti rezeki datang sendiri. Ya, kalau memiliki keyakinan kuat monggo silahkan, tapi jangan lantas nanti pendapat begitu membuat orang malas untuk mengerjakan urusan dunia. Imam Ahmad saja sampai bilang begini, faqala Ahmad hadza rajulun jahlul ilmi. Itu model-modelnya begitu. Karakter begitu adalah karakter seseorang yang bodoh akan ilmu. Amma sami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli ramyi. Apakah kau tidak mendengar bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi, Allah menjadikan rizkiku tahta dhilli ramyi, di bawah bayangan tombakku. Zaman dulu kan tombak
untuk nyari nafkah, bisa buat berburu, berperang, dan lain sebagainya. Sekarang kalau memang kendaraan, bisa juga handphone, laptop, gadget dan lain sebagainya dipergunakan untuk mencari nafkah, maka bisa jadi itu adalah bagian daripada yang Allah kirim untuk kita dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka untuk bekerja. Wa qala alaihi salatu wasallam hina dzakara at-tayyib wa qala tawdu himasan wa taruha bitanan. Bagaimana Rasulullah juga menyampaikan berkaitan dengan burung yang kemarin juga saya sampaikan, bahwasanya burung itu paginya itu lapar. Perutnya, kalau burung itu kan nyimpen makanan kan di sini ya, tenggorokan gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu telih namanya, bahasa Jawa. Itu biasanya disimpan di sini. Kalau memang dia isinya masih penuh, itu artinya masih kenyang, masih ada simpanan. Nah, burung itu setiap pagi selalu yang namanya perutnya itu kosong, simpanannya nggak ada. Tapi setiap pagi dia terbang kemana, ke sana kemari, bahkan sampai puluhan kilometer, ratusan kilometer, dia nyari nafkah, nyari makan. Disimpan. Sore pulang dalam keadaan kenyang, masih punya simpanan sama dengan pagi. Bahkan binatang itu, saya perhatikan ya, memperhatikan binatang itu, terutama binatang pengerat ya, karena miara juga, rupanya makan siangnya sama makan malamnya, banyakan makan malamnya. Ini bukan yang nokturnal ya, bukan yang binatang yang melek malam ya, ini yang umum ya, yang pengerat saja. Itu kalau disiapin makan siang, katakanlah siapin makan dengan porsi yang sama, malam porsi yang sama, siang belum tentu habis, malamnya habis, terkadang sama gitu. Jadi artinya kenapa? Mereka siang malam lapar, bahkan malamnya cenderung karena waktunya lebih lama mungkin, dari mulai katakanlah dari mulai gelap itu katakan maghrib sampai dengan subuh, mereka sepertinya nggak tidur. Terlebih binatang pengerat, itu makan terus, ngunyah terus. Nah mungkin barangkali kalau kita modelnya kayak gitu, pagi siang sore malam yang dipikirin hanya makanan saja. Bagaimana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktajiruna fil barri wal bahr. Dan adalah sahabat Nabi, para sahabat Nabi itu bekerja, mereka berdagang baik fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Sesekali waktu sampai nggak bisa datang ke majelisnya Nabi, sesekali waktu absen. Dan mereka sekali dagang bisa berhari-hari pak, bisa berpekan-pekan, karena musim dingin dan musim panas itu kalau di surah Quraisy itu mereka bepergian. Kalau musim panas itu biasanya ke Syam. Perjalanan mereka rombongan, ada kabilah-kabilah, kafilah-kafilah itu mereka itu rombongan. Nah, salah satu saudagar yang sukses berdagang itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang hartanya melimpah ruah, sampai istilah kata tuh urat miskinnya sudah putus. Jadi pernah mau berperang itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu sampai seluruhnya untuk keperluan perang, sampai Rasul nanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan ya Rasulullah yang lebih berarti, lebih berharga daripada apa yang saya infakkan di jalan Allah ini. Tapi subhanallah, keyakinannya yang luar biasa, tetap bekerja juga. Nah para sahabat Nabi juga ya tajiruna fil barri wal bahr, mereka berdagang pak, baik di daratan maupun di lautan. Wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwah bihim, dan mereka juga berkebun. Mereka menanam kurma. Pernah dengar kan kalau sahabat itu sering menginfakkan
kebun kurmanya, bukan hanya tanamannya atau hasil panennya, tapi seluruhnya. Mereka mengolah kebun kurma, petani bertani, berdagang dan lain sebagainya. Wa man laisa lahu malun mawrusun fala yunajjihi min dzalika illal kasbi wat tijarah. Wa man laisa lahu malun mawrusun, dan barang siapa yang tidak memiliki harta mawrusun yang diwariskan, kita nggak punya warisan nih, orang tua kita biasa saja, nggak punya warisan, bukan kaya warisan. Model kayak kita kan memang kerja keras sendiri gitu kan, bukan hartanya dari warisan orang tua. Kalau biasanya kalau warisan kan modelnya ini orang tuanya yang tajir nih, orang punya, anak-anaknya sudah disiapkan sejak dini, sudah mulai dari tempat tinggal, rumah misalkan, atau kendaraan misalkan. Kebanyakan tuh orang-orang kaya kayak gitu. Nanti anak-anak itu, anak-anak usia SMA gitu sudah dipegangin mobil, rumah sudah disiapkan atau punya perusahaan sendiri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bagi yang tidak punya? Maka fala yunajjihi min dzalika illal kasb wat tijarah. Maka jalan untuk mencari dia selamat adalah dengan dia bekerja atau berdagang. Yang nganggur, udah nggak punya harta warisan, males, nggak mau kerja, ya repot urusan. Harus sadar diri bahwa kita harus bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Ni'mat tarkul kasbi afdal li alim mustaqilin bi tarbiyati ilmi zahir mimma yantafi'un nas bihi fi dinihim kal mufti. Sebagus-bagusnya orang yang tidak bekerja adalah afdalun li'alimin mustaghilin bi tarbiyatil ilmi zahir mimma yantafi'un nas bihi fi dinihim. Sebaik-baiknya orang yang meninggalkan pekerjaan adalah orang alim yang sibuk dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk manusia fi dinihim, di dalam urusan agamanya. Jadi sebaik-baiknya orang yang katakan tidak bekerja, itu aja, itu masuk kategorinya adalah orang yang berilmu, yang sibuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Katakan, andaikan di sini ada, dia nggak bekerja, nggak kantoran, nggak dagang misalkan, dia tugasnya di sini memberikan ceramah saja misalkan. Sampai dia tidak sempat bekerja. Nah, kal mufti, seperti mufti, orang yang memberikan fatwa. Tapi sekarang kayak mufti-mufti di Kementerian Agama atau di MUI. Nah, ini Pak. Jadi sebaik-baiknya orang yang tidak bekerja, contoh misalkan kayak mufti itu sebagai imam, ayil fikih wal mufassir wal muhdits wa amsalihim, seperti halnya ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, yang andaikan mereka itu tidak bekerja di satu lembaga misalkan, pokoknya ngajar aja dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, andaikan itu tidak dibayar, itu kan mereka nggak kantoran ya, nggak dagang misalkan. Nah, sebaik-baiknya orang yang mau, kalau mau nganggur, ya modelnya begitu. Seperti jadi orang alim yang sibuk dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dalam ilmu agama, seperti mufti, ahli fatwa, ahli faqih, ahli fikih, mufassir, ahli tafsir, wal mufti, ahli hadis, wa amsalihin, dan semacamnya. Aw rajulun mustaqilun bi masalihil muslimin kasultan wal qadi wasyahid. Atau seperti seorang yang mustaqil, yang sibuk bi masalihil muslimin, dengan urusan kebaikan, kemaslahatan orang muslim,
Kesultan seperti pemimpin. Katakan aja misalkan pemimpin jadi semua tingkatan, RT RW, tapi yang memang benar-benar kerjaannya sibuk sampai dia nggak bisa kerja. Nah, dengan dia menjadi pemimpin seperti presiden, sekarang kan gajinya besar. Qadhi seperti hakim, wasyahid seperti syahid atau saksi. Berarti ada JPU jaksa. Tapi sekarang mereka kerjanya justru yang dekat dengan uang. Seperti kalau dulu kan nggak digaji. Dulu paling diambilkan dari Baitul Mal, bahkan yang namanya khalifah itu mereka tidak mengambil dari Baitul Mal. Mereka tetap berdagang, mereka tetap bekerja, Pak. Bahkan sebelum dilantik itu, kayak sahabat Abu Bakar gitu, masih kerja. Besoknya mau dilantik, hari ini masih kerja. Dan menjadi khalifah, selama menjadi khalifah masih bekerja, dagang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Itu sudah jadi khalifah. Sekarang pemimpin jadi pemimpin rebutan, Pak. Ya Allah, pada berebut jadi pemimpin. Karena apa? Karena memiliki kekuasaan, kewenangan. Kira-kira ada nggak yang murni benar pengen ngabdi untuk negaranya, untuk agamanya? Pilihlah kalau memang nanti ada yang model begitu. Tapi kalau cuma mencari kekuasaan atau mohon maaf, nyari kesempatan untuk memperkaya diri, karena pemimpin sekarang itu baru jadi pemimpin saja rata-rata itu udah hartanya itu sudah naik berlipat-lipat. Nah, ini yang perlu dirubah mungkin, bahwa pemimpin itu adalah mengabdi untuk negaranya, untuk agamanya, bukan untuk memperkaya diri. Nah, tadi seperti seseorang yang sibuk dengan kemaslahatan umat muslim, seperti sultan, pemimpin, wal qadhi, hakim, syahid, seperti saksi atau jaksa. Fahaula idza kanu yakfuna minal amwalil murassadah lil masalih. Nah, yang mereka ini yang kemudian dalam jaminan yakufuna atau yukfauna, dicukupi minal amwalil murassadah, dari harta yang sudah disiapkan, lil masalihi awil awqafil musbalah alal fuqara wal ulama fa iqbaluhum ala ma hum fihi afdal min man ishtaghalahum bil kasbi. Nah, orang-orang yang model begini yang kemudian digaransi kehidupannya, ditanggung presiden sekarang, bahkan lebih-lebih, jangankan untuk gajinya, semua fasilitas, mohon maaf, kalau perlu bahkan mandi aja ada yang mandiin. Itulah yang kemudian mungkin ya mumet mikiran negara, yang kemudian mungkin dicari banyak orang. Karena apa? Fasilitas dari A sampai Z itu mereka dilayani. Bedanya pemimpin dulu sama sekarang. Sekarang mau tidur saja dikawal, dan mereka punya jalan khusus. Ketika mereka mau lewat, semua harus minggir. Jadi malah aneh, yang seharusnya melayani umat malah ngajarinnya begitu. Coba saja kalau di jalan ketemu yang namanya kawalan, apalagi RI 1, kelas-kelas di bawahnya saja, apalagi kalau sudah kendaraannya, jangankan kendaraan yang RI, kendaraan yang plat-plat itu aja wes nggak mau ngalah di jalan, harus dikasih jalan khusus. Ini pelayan umat begitu. Akhirnya sekarang pemimpin sultan itu bukan melayani umat, dilayani, bukan melayani. Pemimpin sekarang itu bukan melayani, beda jauh dengan pemimpin zaman khalifah. Mereka melayani umatnya
Sekarang pemimpin itu dilayani dari A sampai Z, dilayani, ada pembantu-pembantunya semuanya, ada yang ngurusin semuanya, bahkan sampai mau lepas baju saja ada yang lepasin bajunya, Masya Allah. Nah ini jemaah sekalian. Yang kemudian walihada asyara sahabah ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhum bi tarki tijarah lima wallal khilafah idza kana dzalika yashghiluhu 'anil masalih wa kana ya'khudhu kifayatuhu min malil masalih wa radzalika aula thumma lamma tufiya awsa bi raddihi ila baitil mal walakinnahu ra'a fil ibtida'i aula. Walihada asyara sahabah, oleh karena sebab inilah, sebab yang di atas tadi ya, seperti sultan, qadhi, syahid, atau orang yang sibuk mengurusi urusan umat muslim, ngurusin negara, ngurusin agama, maka yang kemudian hari di zaman sahabat, terutama zaman khalifah, kemudian mereka para sahabat inisiatifnya mereka akhirnya ala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala bitarki tijarah, akhirnya inisiatif untuk bahwa seperti sultan, seperti khalifah total meninggalkan perdagangannya, sudah mulai all out ngurusin negaranya, ngurusin umatnya, ngurusin agamanya, jadi nggak lagi dagang. Nah dari situlah akhirnya kemudian diambilkan dari wa kana ya'khudhu kifayatuhu min malil masalih, kemudian diambilkan dari uang kas negara, diambilkan dari baitul mal. Akhirnya apa? Agar supaya bisa fokus, disuruh ninggalin kerjaannya, disuruh ninggalin perdagangannya, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya diambilkan dari baitul mal, dari harta yang fungsinya difungsikan untuk kifayah itu untuk tanggungan bagi para sultan atau khalifah. Nah kemudian waradhalika aula, karena ini dipikir lebih bagus daripada pemimpin yang kemudian apa, akhirnya bercabang-cabang pikirannya, masih harus dagang, usaha, ngurusin kantornya, masih harus ngurusin umatnya, maka dia harus fokus total. Disitulah pemimpin, di situ nggak boleh bekerja, akhirnya ditanggung. Summa lamma tuwfiya awsa bi raddihi ila baitil mal walakinnahu ra'a fil ibtida'il aula. Tapi kemudian sampai dengan beliau menjelang wafatnya, subhanallah nih Pak, memang beliau luar biasa, tidak dijumpai bahkan sebelum maupun setelahnya khalifah seperti beliau, karena memang beliau khalifah pertama, setelahnya yang tidak dijumpai lagi. Ketika menjelang wafatnya, lamma tufiya awsa bi raddihi ila baitil mal, sampai menjelang wafatnya beliau berwasiat bahwa keluarganya disuruh mengembalikan kifayah atau harta yang tunjangan yang diberikan untuk khalifah itu dikembalikan ke baitul mal. Saking kenapa? Saking tidak mau makan uang rakyat, nggak mau makan uang negara. Bahkan andaikan tidak disuruh berhenti berdagang, beliau akan tetap berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai menjelang beliau wafat, beliau berwasiat kembalikan. Jadi setelah wafatnya beliau, itu jangankan beliaunya, keluarganya itu suruh balikin. Ketika menjelang wafat, kembalikan sepenuhnya, nggak ada lagi keluarga kami mendapatkan jatah. Subhanallah Pak. Saking apa? Saking utamanya menafkahi keluarganya hasil dari keringat dan kerja keras dari tangannya sendiri. Karena beliau paham betul apa yang disabdakan oleh Nabi
sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri, dari keringat sendiri. Ini jemaah sekalian, mudah-mudahan semakin menambah motivasi kita, giroh kita untuk tetap bekerja, berkarya, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Lebih kreatif lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, agar supaya menjadi manusia yang manfaatnya bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi manfaat dunia dan akhirat, seperti yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan minta kebaikan saja, tapi menjadi baik. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang baik, urusan dunia, urusan akhiratnya, bermanfaat urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan juga produktif urusan dunianya, urusan akhiratnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup salam, izin pamit, hari ini saya ada acara di luar kota. Jadi insyaallah bermalam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.